Rumus apa yang digunakan untuk mengembangkan Kampung Lali Gadget ini? Rumusnya itu sederhana saja. Kita ikuti apa yang menjadi kemauan anak. Kalau yang kita turuti kodratnya anak itu kan bermain, Pak Yatno. Ya. Kita masuknya lewat bermain. Kita mengajarkan etika, sopan santun, karakter, itu masuknya lewat bermain dulu. Orang itu lebih fokus kepada, banyak orang-orang berfokus pada perkembangan teknologi. Tapi perlombaan untuk ini mengatasi dampak negatif dari perkembangan teknologi itu jarang orang melakukan. Karena kan orang punya usaha itu ada gagalnya, ada putus asanya. Kan orang itu maunya yang aman gitu. Itu kalau kita masih tetap di zona yang nyaman, ya itu yang mempersulit kita untuk memulai. Sekarang ini kita berada di Kampung Lali Gadget di Kebon Gayam di Kecamatan Wonoayu, Desa Pager Mumbuk. Pager Mumbuk. Bertemu dengan I.O. yang punya Kampung Lali Gadget. Dan Jalan Dunia hari ini akan mengupas tuntas bagaimana perjalanan seorang Mas Irfandi dari nol sampai ke sekarang angka besar. Dan tentu itu akan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Jalan Dunia hari ini mengekspos Kampung Lali Gadget dari tidak pernah dikenal sekarang menjadi terkenal. Di Jawa Timur, di Sidoarjo, bahkan di Indonesia, Kampung Lali Gadget sudah mulai tervibrasi dengan baik. Nah, kita akan melihat bagaimana sih permulaannya. Selamat malam Mas Irfandi. Selamat malam Pak Yatno. Luar biasa hari Luar ini. biasa. Senang sekali bisa ketemu Pak Yatno. Wah, saya juga senang bisa bertemu Mas Irfandi. Ngomong-ngomong ya, ini apa memang betul dulu berangkat dari nol? Iya. Semua pasti berangkat dari nol. Semua berangkat dari nol. Ya, dari pemikiran yang belum ada apa-apa sampai merintis, mulai berimajinasi, kemudian melakukan satu persatu, melakukan hal yang lebih besar lagi, ya. Tapi kuncinya konsisten dan Kunci terus pertama konsisten dan harus terus konsisten. bergerak. Harus terus bergerak. Harus terus bergerak. Betul. Sekarang pelanggannya sudah merambah kemana saja? Pengalaman selama ini bagaimana? Kalau pelanggan berbasis keluarga, Sidoarjo, Surabaya, bahkan kalau di domestik di Indonesia ini sampai di Banjarmasin, Aceh, Bandung, Solo, dan sebagainya itu sudah mulai berdatangan juga. Terakhir kemarin dari Semarang, langsung dari Semarang datang ke sini. Gitu. Berapa tahun dari nol kecil ke angka 9 ini? Dari nol kecil, waktu itu dimulai tahun 2018 Pak. 2018, berarti sekarang sudah 7 tahun. 7 tahun, menuju 8 tahun. Menuju 8 tahun. Menuju 8 tahun. Susah, senengnya seperti apa? Susah senengnya, wah banyak sekali. Kalau senengnya dulu, senengnya dulu, betul, senengnya dulu. Kalau senengnya dulu, kalau kita itu melihat dampak yang terjadi. Karena gerakan sosial memang kan berawal dari gerakan sosial, komunitas sosial untuk lebih banyak mengurangi kecanduan gadget pada anak-anak. Jadi ketika berdampak, ada testimoni dari anak, testimoni dari orang tua, itu yang membuat kita senang sekali. Apalagi kalau untuk masyarakat lokal, setiap pagi kita melihat anak-anak itu berlari-larian, berebut mainan di sini. Artinya kan bermanfaat Pak Yano. Bermanfaat. Kalau susahnya ya mungkin sampai kecapean, sampai sakit gitulah. Kalau orang berjuang ya pastilah Pak Yano. Nah ini kan berangkat dari fenomena plus minus penggunaan gadget. Plusnya gadget punya banyak informasi, minusnya gadget itu menjadi edik, menjadi ketagihan, kecanduan.
Nah, kecanduan itu ternyata menyimpang menjadi anak itu malas, tidak pernah tidur, dan tidak mau melakukan gerakan apapun, kecuali memegang gadget. Nah, rumus apa yang digunakan untuk mengembangkan kampung lali gadget ini? Rumusnya itu sederhana saja. Kita ikuti apa yang menjadi kemauan anak. Kalau yang kita turuti kodratnya anak itu kan bermain, Pak Yatno. Nah. Jadi bermain itu yang kita turuti dulu nih. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu, apa misalnya literasi, misalnya matematika atau apapun, kita masuknya lewat bermain. Kita mengajarkan etika, sopan santun, karakter, itu masuknya lewat bermain dulu. Dan dari bermain itu banyak falsafah, banyak filosofi yang kita ajarkan, kita tanamkan secara tidak sadar. Ternyata kita panennya dari pembelajaran itu lewat testimoni orang tua. Kok anak saya bisa seperti ini ya? Kok anak saya kemarin jijian, kok sekarang enggak ya setelah bermain gitu. Ada banyak hal-hal yang kita panen dari situ Pak Yatno, dan rumusnya mengikuti apa yang anak mau, yang menyenangkan bagi anak-anak, dan disitulah ketika menyenangkan sambil dia melakukan, tidak banyak teori juga. Tidak banyak teori kita ke anak-anak, langsung aja melakukan, langsung bermain. Nilai-nilai, refleksi-refleksi kita tanamkan lewat bermain itu. Ada berapa luas lahan yang dipakai untuk kampung lali gadget ini? Kalau luas lahan, kalau yang di depan di pendopo itu Pak Yatno ada 25 kali 25 meter. Itu untuk pendopo saja. Tapi yang di belakang ini, yang sekarang tempat kita ini tuh sampai 50 kali 50 meter. Jadi ini kebun, istilahnya kalau orang kampung itu kebun milik warga ya. Kebun yang mungkin belum terpakai gitu, kita manfaatkan, kita kerjasamakan, dan warga juga mendapat manfaat, termasuk UMKM juga, warga lokal. Nah, sekarang banyak generasi muda yang tampaknya bisalah terjun untuk bagaimana membantu perkembangan masyarakat dan bagaimana bisa membangun dunia kerja dia. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman kita? Teman-teman muda ya Pak? Ya, supaya bisa berhasil seperti ini meskipun dengan pola yang berbeda, entah itu ide apa ya. Seperti Jadi, apa itu? Kita jadi yang berbeda saja Pak Yan. Yang berbeda. Karena kalau kita berjalan di tempat yang sepi, itu akan lebih cepat sampai kayaknya. Karena kalau kita berjalan di tempat yang macet, banyak orang, itu susah untuk sampai ke tujuan, lebih lama. Tapi kalau kita pakai jalur yang lebih sepi gitu, itu insya Allah akan lebih gampang gitu. Maksudnya jalur sepi itu seperti apa? Jalur sepi artinya kita berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain punya persaingan di dunia kerja, daftar ini, mungkin itu kan yang sudah tersistem Pak Yano. Tapi kalau kita kreatif, kita imajinatif, kita punya pikiran sendiri, dan membangun sistem itu sendiri, maka kita akan lebih cepat sampai ke tujuan, lebih cepat sukses, karena saingannya sedikit. Karena kan berawal dari imajinasi kita sendiri. Ya. Jadi modalnya kreatif, inovatif, dan sistem. Ya, Membangun sistem yang dibangun. Nah, dari situ bagaimana memulai teman-teman kita yang di luar? Seharusnya seperti apa? Memulainya dari mana? Memulainya itu yang penting harus melakukan. Melakukan, tidak terlalu banyak pertimbangan. Jadi variabel pertimbangan itu mungkin 1-2 boleh lah Pak Yano. Tapi yang penting melakukan dulu, kita habiskan jatah gagal kita. Lebih baik melakukan dan gagal daripada tidak pernah melakukan dan tidak pernah gagal. Selama ini Kampung Lali Gadget ini kan kalau memang dipentingkan bagi Indonesia bisa berkembang ke provinsi lain. Tapi kenyataannya jarang. Nah, mengapa itu sampai terjadi? Kalau dikembangkan ini sebenarnya kita mulai Pak Yano, karena orang itu lebih fokus kepada, banyak orang-orang berfokus pada perkembangan teknologi. Bagaimana spek HP itu harus berlomba-lomba yang terbaik, wifi itu internet berlomba-lomba menjadi yang tercepat gitu. Tapi perlombaan untuk ini mengatasi dampak negatif dari perkembangan teknologi itu jarang orang melakukan. Baik, jarang melakukan. Bisa jadi karena kesulitan mengawali. Betul. Kira-kira kesulitan mengawalinya apa sih sebenarnya?
kesulitan mengawali itu orang biasanya takut gagal. Takut gagal. Takut gagal dan tidak mau berkorban. Takut Karena gagal meskipun nanti juga gagal ya. iya. Jadi kita juga perlu pengorbanan. Pengorbanan mungkin karena kan orang punya usaha itu ada gagalnya, ada putus asanya. Kan orang itu maunya yang aman gitu. Itu kalau kita masih tetap di zona yang nyaman, ya itu yang mempersulit kita untuk memulai. Jadi sebenarnya hambatan memulai itu kan satu, takut gagal. Betul. Dua, tidak berani di pengorbanan. Ya. Yang ketiga, ketakutan tidak berhasil ya. Ya, betul. Ketakutan tidak berhasil. Nah sekarang bagaimana cara penularan supaya anak-anak muda kreatif meskipun di bidang lain? Meskipun di bidang lain, anak-anak muda itu kalau punya kreativitas, ini yang penting ini dicoba aja dulu. Dicoba dulu, dikreatifkan dulu, itu nanti yang akan menemukan jalannya sendiri. Karena belum tentu yang kita pikirkan, apa yang menjadi kita kreatif itu, kita tidak tahu arahnya nanti kemana. Kita memang punya tujuan, tapi kalau kita lakukan, ada orang melihat. Kalau ada orang melihat, oh bagus ini saya mau gabung dong gitu. Biasanya menemukan orang-orang yang membantu itu setelah kita melakukan. Karena kalau kita cuma dipikir saja tidak akan menemukan. Karena memang hambatan pertama itu adalah memecahkan ketakutan. Betul sekali. Membuka rasa takut itu. Betul. Nah rasa takut itu sudah kadung banyak di tubuh anak-anak muda. Nah, iya, betul. Pecahan pertama itu gimana? Memecahkan rasa takut itu. Memecahkan rasa takut itu yang penting bagi saya itu melakukan. Yang penting bagi saya itu berani. Kalau memang kita terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak kekhawatiran, itu tidak bisa. Pokoknya apa yang menjadi tekad kita, apa yang menjadi tujuan kita, itulah yang harus digapai. Jadi dienyahkan saja semua yang mengganggu. Pokoknya dibuang ya, dibuang yang mengganggu, kita harus nyampe sana. Kalau seperti kenapa kuda itu pakai kacamata kuda ini? Ya. Karena supaya fokus ke depan. Kalau dia terdistraksi dengan hal-hal yang lain, ini dia bisa ngamuk kalau kuda. Nah itulah kalau manusia, kita lihat tujuannya di sana, terus kita mau gapai ke sana, itulah yang memang harus kita tekadnya harus kuat di sana. Di samping itu apakah benar bahwa anak muda itu terlalu banyak pertimbangan? Ya betul sekali, karena terlalu banyak pertimbangan, apalagi generasi saat ini Pak Yano, banyak dipengaruhi istilahnya anak muda sekarang overthinking. Ya. Nah overthinking ini yang buat anak muda kalau melihat referensi lain, karena pegangannya medsos, lihat referensi lain seperti ini, lihat referensi lain seperti ini, saya takut tidak bisa seperti itu. Nah artinya ini juga merupakan gangguan gitu. Jadi kalau saya ya makanya lali gadget tadi dikurangi, main HP dikurangi, melihat medsos supaya bisa sampai ke tujuan tadi. Nah sekarang kembali ke Kampung Lali Jajet, sudah berkembang 7 tahun. Sudah berapa ribu orang yang mengenyam Kampung Lali Jajet ini? Ya, kalau rata-rata setiap dari 2018 Pak Yano, kami rata-ratakan itu total keseluruhan estimasinya 35.000 orang. 35.000 orang. Sampai 40.000. Kalau data kami di 2023 itu 8.300 orang 1 tahun. Tahun 2024 9.200 Pak. Berarti ketemu semuanya. Ketemu sama sekitar 30. Wow, kalau 34 kali 1.000 aja udah 35 juta. Kali 10.000 sudah. Ya. Luar biasa ini. Di kali 30.000 Pak. Kali 30.000. Kali 30.000. 30.000. Belum ada ikutan yang lain ya. Belum yang lain, kolaborasi dengan stakeholder, dengan pihak-pihak lain. Karena konsumen kita itu tidak hanya orang tua, tidak hanya sekolah, tapi juga ini mulai perusahaan, mulai juga pemerintah atau entitas lain yang butuh semacam asistensi konsultan, itu juga kami melayani itu.
Nah, Kampung Lali Jajet ini modalnya hanya permainan tradisional, jadi tidak mahal. Jadi menggunakan kayu, menggunakan egrang, menggunakan hula hoop, menggunakan barang-barang tradisional yang ada di sekitar dan itu dimainkan. Jadi tanpa modal yang besar, Kosnya harus murah. Kosnya murah, Murah sekali. tapi harganya murah tapi menguntungkan. Berkualitas. Kualitas. Jadi hanya model permainan yang dikemas dengan baik, anak senang ya. Betul. Joyful betul ya. Joyful learning. Iya, betul. Luar biasa. Kira-kira 5 tahun lagi apa yang akan dicapai? 5 tahun lagi kami ingin mimpinya itu di setiap provinsi ada Kampung Lali Gadget. Saat ini Pak Yarno, kami sudah melakukan bootcamp gerakan 100 komunitas bermain tanpa gadget. Batch pertama kami sudah merekrut 50 komunitas dari seluruh Indonesia, hampir di 10 pulau besar ada. Di semua pulau besar ada, itu dari Aceh ada, Papua juga ada. Saya lihat di Bandung itu ada kelompok bermain tradisional. Betul. Apakah itu juga termasuk wilayah? Banyak sekali yang punya gerakan permainan tradisional. Kalau di Bandung ada namanya komunitas Hong. Nah, Hong, ya betul. Dr. Zaini Alif. Ya. Nah, itu guru kita malah. Jadi kiblat kita untuk urusan permainan tradisional itu beliau. Jadi kita belajar dari mereka juga. Mas Hong ini ya. Salah satu referensinya. Oke. Lalu kira-kira energi apa yang diperlukan anak-anak muda ini? Tentu satu melawan takut tadi ya. Iya, betul. Yang berikutnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah berkolaborasi. Kolaborasi. Karena kalau kita cuma takut kesaingan, takut di sana lebih bagus, di sana lebih bagus, saya harus mengalahkan dia. Tidak, mindsetnya harus gimana ya kalau lebih bagus itu kerja sama-sama kita gitu. Jadi ini memang betul-betul berangkat dari hal yang sederhana. Dari nol besar. Betul. Nol kecil apa nol besar? Nol kecil. Dari nol kecil, sederhana, melesat. Ya, melesat entah sampai kapan kita akan menunggu vibrasinya supaya terus terkenal membangun bangsa ini. Nah, itu yang dilakukan Kampung Lali Jajet. Varian kegiatannya apa saja, Mas? Selain permainan tradisional, kami juga mengajarkan berbagai macam objek pemajuan kebudayaan, Pak Yano. Bahasa ringannya itu, misalnya bagaimana budaya orang memproduksi makanan. Ini tentang ketahanan pangan, yang menanam padi, berburu ikan, kemudian ada tentang seni, kemudian terakhir kami melakukan camping dengan anak-anak, termasuk itu upaya melatih kemandirian. Anak-anak harus cuci baju sendiri, harus mencari makan sendiri, memasak sendiri tanpa orang tuanya. Ya, ini dari ide sederhana ya. Dari ide sederhana bisa berkembang dan semua orang sudah melihat Kampung Lali Jajet ini. Apa yang perlu dipesankan pada anak-anak muda? Yang perlu dipesankan kepada anak-anak muda adalah sesuai dengan kalau kita bermain itu ada yang namanya hum pimpah alaihum gambreng. Ya, maksudnya apa itu? Hum itu artinya Tuhan, pimpah alaihum kembali kepada Tuhan. Gambreng itu artinya lakukanlah atau bermainlah. Atau dalam refleksi yang lebih mendalam itu berkontribusilah. Kita itu manusia asalnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan nanti. Wah, ini berat banget ini ya. Akan kembali kepada Tuhan. Masa ngerti itu. Iya, akan kembali kepada Tuhan. Tapi sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita harus melakukan sesuatu, kita harus berkontribusi terhadap peradaban. Oke, kata kuncinya melakukan. Meskipun dari nol kecil. Meskipun dari nol yang sangat kecil. Meskipun tanpa modal. Yang penting berani mengkomunikasikan. Berani berkomunikasi, berkolaborasi. Ya. Sekarang jalan dunia berada di Lali Jajet yang sebenarnya. Tadi sudah melihat ada kolam, bukan kolam renang, tapi kolam untuk bermain. Kolam alamiah banget, ada pohon bambu, ada pohon gayam, ada pohon juwet, kemudian ada pendopo yang sangat sederhana, pokok semuanya alamiah. Sekarang apa yang dipakai
untuk Kampung Lali Jajet untuk bertahan dari persentuhan modernisasi? Apa yang dipakai oleh Kampung Lali Gadget untuk bertahan dari sentuhan modernisasi? Ini tentunya kita harus mengimbangi, Pak ya. Mengimbangi ya, jadi Mengimbangi. tidak bertahan ya. Tidak bertahan. Kita mengimbangi dan bukan menolak teknologi. Kita tetap perlu teknologi, kamera semuanya ini teknologi yang membantu kita. Kalau ada yang datang memberikan alat permainan serba mesin, pelurutan dari mesin, apa yang seperti di playground, di mall-mall itu, ditolak atau diterima? Itu kita terima mungkin dalam kolaborasi khusus. Artinya kami tetap harus semuanya tentang permainan. Yang penting yang dilakukan Kampung Lali Gadget itu hands on. Dalam bahasa Jawa itu bisa dicekel atau bisa dipegang. Pokoknya semua mainan yang bisa dipegang itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Contoh ada yang datang memberikan pelurutan dari plastik yang sudah jadi, outbound yang ada kotak-kotak sudah jadi, cetakan semua modern lah. Itu kira-kira berarti harus kita punya unit baru tentang ada tempat baru untuk itu. Jadi tidak bisa masuk di Kampung Lali Jajet. Ada variannya. Ada Kampung Lali Gadget yang apa namanya yang berbasis alam. Ada Kampung Lali Gadget yang berbasis apa misalnya Montessori atau berbasis outbound rekreasional. Seperti permainan-permainan tadi itu pasti juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan juga tentu berpengaruh pada keminatan customer juga. Seperti itu. Sebaliknya, kalau ada yang mau bantu peralatan permainan Bali dengan gaya pakai kuda-kudaan atau sapi dari Medan, itu permainan meloncati batu itu, atau dari mana kira-kira gimana? Itu sangat kami terima karena mengapa? Lebih mengajarkan keindonesiaan. Lebih mengajarkan keindonesiaan. Kita tahu oh ini budaya lompat batu ini dari ini. Artinya anak itu kan punya rasa bela negara. Ya. Jadi mencintai Indonesia, bela negara itu tidak harus dengan berperang. Ya. Tidak harus dengan kegelisahan kita takut diserang negara lain, tidak. Tapi dengan permainan tradisional, belajar budaya, itu bela negara dengan cara gembira, Pak Yarno. Kalau dibantu. Kalau dibantu. Sebaliknya, ada nggak inisiatif untuk mengindonesiakan permainan tradisional? Ya, ada Pak Yarno. Kami sedang menjalankan namanya bootcamp 100 komunitas bermain tanpa gadget. Dan ini adalah embrio supaya Kampung Lali Gadget gerakan ini bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia. Batch pertama masih 50 komunitas, mohon doanya supaya batch kedua bisa nyampe 100 komunitas di seluruh Indonesia. Nah, artinya anak-anak muda ini ada kesempatan untuk membuka Kampung Lali Jajet atau kampung permainan tradisional di lokasi masing-masing dan nanti bisa berhubungan dengan Mas Irfandi. Siap. Boleh nggak nomor HP-nya dimuat? Boleh. Boleh ya? Boleh, sangat boleh. Yang belajar dapat hadiah nggak? Ya, pasti dapat hadiah mainan nanti. Ada hadiah mainan untuk belajar itu. Iya, betul. Ya, ini kesempatan untuk membuka peluang anak-anak muda yang mau mengembangkan. Siapa tahu di tempatnya ada tempat yang mungkin representatif, tempat yang bisa dijadikan game atau punya sawah, punya kebun dan sebagainya. Bisa kolaborasi ya? Sangat bisa, Pak. Modelnya gimana kolaborasinya? Kolaborasinya yang penting punya tekad, kemudian kalau ada tempat dan data-data permainan tradisional di wilayahnya sendiri. Begitu? Iya, modal kami itu pengalaman masa kecil kami tentang bermain yang direplikasi saat ini. Dan dengan alam yang sederhana seperti ini. Jadi itu bisa ya? Sangat bisa, Pak Yarno. Luar biasa. Ini kesempatan bagus. Nah ini terakhir, Mas. Siap. Sekarang punya berapa kru, Mas? Berapa karyawan? Tim kita hari ini yang tetap itu 5 orang, Pak Yarno. 5 orang. Terus? Yang lain volunteernya ada 20 orang. 20 berarti 25. Ya. Yang UMKM warga lokal yang berjualan, yang terlibat dalam misalnya pembuatan catering, makanan ya sekitar 20 orang. 20. Jadi sudah sendiri menggerakkan sekitar 45 orang. Ya, sekitar 45 orang. Luar biasa.
dan semoga bisa bertahan ya. Amin. Kekuatannya Amin. adalah daya tahan bagaimana Kampung Lali Jajet ini terus berkembang. Siap. Kalau ada kampung-kampung lawan dari Lali Jajet atau Kampung Jajet, apa reaksinya? Reaksinya tentu kita ya itu tidak perlu kita bersaing, tapi kalau bisa juga berkolaborasi. Apa yang perlu dipelajari dari HP, apa yang perlu dipelajari bahaya-bahayanya. Tentu mereka lebih tahu juga, dan itu juga jadi bahan untuk di sini. Jadi ternyata semuanya harus bisa kita kolaborasikan. Kolaborasi, yang Iya. penting kolaborasi. Yang Demi penting Indonesia ya. Demi Indonesia. Demi Indonesia. Saya pikir inilah podcast dari Jalan Dunia. Bagaimana membangun sebuah aktivitas bisnis yang merakyat, bermanfaat, dan tentunya akan terus berjalan mengambil segmen permainan tradisional dengan tagline anti jajet. Jadi ketika anak di sini lupa dengan jajetnya. Betul. Begitu. Kata-kata penting buat penonton. Kata-kata penting, yang penting itu kita harus doing, tidak Doing. usah terlalu banyak mikir, punya imajinasi, lakukan saja. Gagal itu wajib. Wajib. Jadi Wajib. ini kata penting yang penting Yang penting. dan penting untuk dilakukan. Penting untuk dilakukan. Demi kepentingan yang penting itu ya. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih Terima Pak kasih, Yano. luar biasa, Terima luar kasih biasa. luar biasa. Demikian Jalan Dunia. Terima kasih.